keberlimpahan belum datang, mungkin salahnya di sini. Become a vision holder, not just a problem solver with berkembangbersama.com. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang Certified Facilitator Law Attraction, praktisi meditasi serta Master Neuro-Linguistic Programming. Dulu saya mendapatkan sebuah hadiah saat ikut kuis kamera digital, yang mana itu lomba foto yang saat itu belum foto digital, tapi hadiahnya kamera digital. Jadi kita harus mengirimkan hasil foto cetakan ke yang bikin lomba. Nah, karena saat itu energinya antusias, yang saya lakukan adalah saya menyadari bahwa yang ngirim kan banyak. Apa yang membedakan saya? Akhirnya saya merangkai semuanya. Orang-orang yang juri-juri nanti ketika membuka foto itu, dia akan mendapatkan sebuah experience saat membuka foto itu, karena saya rangkai seperti orang yang buka kartu ucapan ulang tahun, yang mana saya rangkai terus, ya pokoknya keren lah. Dan akhirnya saya memenangi perlombaan itu. Saya baca di Kompas kalau nggak salah itu pengumumannya. Nah, semakin kesini, namun yang terjadi adalah keberlimpahan itu agak lama datang ke saya. Apa yang terjadi? Apakah semakin usianya kita bertambah, semakin susah keberlimpahan datang? Baik, ini adalah hasil dari terjemahan dari audio yang tadinya ini berupa email yang saya kirim hari ini jam 9 tadi, yang memang mungkin tidak semua suka baca, sukanya bentuknya audio. Akhirnya saya terjemahkan ini dari tulisan menjadi sebuah audio. Dan kalau teman-teman di sini suka baca, nanti saya kasih link di bawah, teman-teman bisa ikut newsletternya Berkembang Bersama yang setiap hari Jumat akan saya kirimkan hasil downloadan saya yang saya dapatkan inspirasinya dari semesta. Karena setiap hari saya nanya, setiap pagi, hey universe, what fun can I have today? Keseruan apa yang hari ini semesta yang bisa saya dapatkan? Apa yang bisa saya terjemahkan dalam bentuk action yang menyenangkan buat saya? Oke, kembali lagi ke topik kita hari ini. Banyak yang menyadari bahwa kok afirmasi yang saya gunakan itu membuat saya nggak berkembang ya. Padahal kan afirmasi digunakan untuk membuat kehidupan kita berbeda dari tantangan yang datang. Nah, kalau saya sadari dari beberapa afirmasi yang saya lakukan, baik saya maupun klien saya lakukan, ada sebuah energi yang menarik. Jadi kalau Anda sudah masuk ke podcast ini, kita lebih banyak berbicara mengenai energi. Seperti yang kita sudah bersama, energi tidak dapat dihancurkan, tidak dapat diciptakan, hanya dapat berubah bentuk. Oleh karena itu saran saya, tolong bermain-mainlah dengan energi, karena Albert Einstein mengatakan bahwa bahasa yang paling pintar adalah energi. Dan yang paling penting di sini, temukan definisi energi versi Anda, bukan dari versi-versi yang Anda lihat di film Marvel atau film-film Indonesia, tapi apa definisi energi versi Anda. Definisi energi versi saya adalah ketika masuk ke sebuah ruangan, belum ngobrol dengan ketemu dengan orang baru, belum ngobrol dengan orang itu, saya ingin cepat-cepat keluar. Atau ketika saya masuk ke sebuah ruangan, ketemu orang baru dan ngobrol dengan orang itu, belum kenal tapi saya udah merasa akrab dengan orang itu. Ini yang saya salah satu definisi saya mengenai energi. Energi itu memudahkan, sejauh ini memudahkan sifatnya, karena saya tahu kapan saya harus melakukan ini dan melakukan itu. Oke, kembali lagi ke pembahasan kita hari ini. Kenapa ada afirmasi yang berhasil dan kenapa ada afirmasi yang tidak berhasil? Kalau kesadaran yang muncul adalah karena ketika kita afirmasinya itu tidak berhasil, karena yang muncul ketika kita mengucapkan afirmasi adalah rasa tidak percaya lebih tepatnya. Semakin kita tidak percaya dengan apa yang kita katakan, ya semakin semesta akan membawakan hal yang sama, yaitu yang secara vibrasi itu rendah, seperti drama, trauma, dan stres. Maksudnya gimana? Jadi seperti yang kita sudah bahas bersama, law attraction itu sebenarnya tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia hanya menarik hal yang sama dengan mood yang kita fokuskan, fokus yang kita fokuskan. Seperti saat ada tantangan, vibrasi kita apa? Rendah kan ya. Nah, kalau terus-terusan kita fokus kepada permasalahan, vibrasi kita rendah, dan tidak mengherankan akan ditarik hal-hal yang sama yang secara vibrasi rendah juga, seperti drama, trauma, dan stres. Oleh karena itu, saat Anda mendapatkan tantangan, disarankan lebih cepat mengarah kepada solusi yang mana secara vibrasi tinggi, dan law attraction akan mengubah
menarik hal-hal inspirasi, kreativitas dan sebagainya untuk Anda bisa keluar dari kondisi tersebut. Nah, langsung aja ya kita ke contoh permasalahan. Misalnya ada orang yang datang kepada Anda cerita mengenai permasalahan keuangan mereka, dan mungkin mereka sudah menggunakan afirmasi yang Anda berikan kepada mereka namun tidak berfungsi. Anda bisa cerita ini kepada mereka. Permasalahan apa? Permasalahan keuangan. Apa yang kamu lakukan? Ya, aku langsung minta kepada Tuhanku dengan afirmasi, ya Tuhan, tolong dong datangkan uang kepadaku. Apa yang terjadi? Kalau Anda perhatikan energinya, orang yang ketika mendapatkan permasalahan kan dia tahu detail permasalahannya. Permasalahanku hari ini adalah di kondisi keuangan, detail banget. Dan kemudian ketika dia langsung fokus kepada detail solusi, aku ingin uang, rasa tidak percayanya yang lebih besar dibandingkan rasa percayanya. Coba deh cek Anda energinya. Ya kan? Oleh karena itu ada satu step dulu yang perlu kita lewati, yaitu general solution. So, dari aduh aku nggak punya uang nih, kemudian masuk dulu ke step general solution. Oke, apa yang benar dari kondisi ini yang belum saya perhatikan? Apa hikmah dari kondisi ini yang belum saya perhatikan? Yang sifatnya general, Anda bisa temukan versi Anda generalnya seperti apa. Namun yang saya gunakan adalah 2 question tadi, yaitu apa yang benar dari kondisi ini yang belum saya perhatikan, dan apa yang salah. Apa yang benar dari kondisi ini yang belum saya perhatikan, dan apa hikmah dari kondisi ini yang belum saya perhatikan. Dan setelah energi Anda tenang, setelah masuk ke general solution tadi, baru masuk ke detail solution, yaitu apa ya yang benar dari tadi detail problem masuk ke general solution, baru masuk ke detail solution. Hey universe, ya oleh Tuhanku, siapapun itu Tuhan Anda bisa tanya, hey universe, ya oleh Tuhanku, tolong dong berikan aku inspirasi, kemudahan dan kelancaran sehingga uang lebih mudah berdatangan kepadaku. Nah, dengan itu coba Anda cek, apakah rasa ragunya besar atau kecil? Yes, kecil. Karena Anda sudah ditenangkan, karena Anda masuk ke general solution terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai action. Karena ada salah kaprah di luar sana, bukan Anda. Kalau sudah bermain-main energi, kita nggak perlu action. No, kita sedang hidup di realita yang butuh give and take. Perlu adanya transaksi untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Oleh karena itu perlu adanya action. Namun kita perlu hati-hati, apakah action kita berdasarkan rasa kekurangan atau action kita berdasarkan yang kita inginkan. Nah, ini yang kita perlu hati-hati di sini. Nah, di episode selanjutnya akan kita bahas sehingga Anda akan melakukan sebuah action tapi rasanya nggak action. Anda bakal lupa makan, lupa tidur, lupa waktu, karena itu menyenangkan buat Anda. Apa itu? Nanti akan kita bahas di episode berikutnya di minggu depan. Asik ya, sampai ketemu, and keep having fun, dan hati-hati apakah Anda berfungsi dari detail problem langsung ke detail solution yang malah membuat rasa ragu Anda semakin tinggi, atau Anda masuk dulu ke global solution. Asik ya, sampai ketemu, let's keep having fun, bye-bye.